Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Arisandi Mursalin SHMH. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menjelaskan materi pada mata kuliah sebelumnya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Laila dengan NIM 221021120023. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Aulia Rahman. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Elza Gloriana. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Fernaldio. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh Faza Azhari. Materi yang kelima akan dijelaskan oleh Muhammad Bilal Ansyari. Materi yang keenam akan dijelaskan oleh Zulfi Ria Adha. Materi yang ketujuh akan dijelaskan oleh Brevso. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dengan NIM 221021110034. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek hukum lingkungan, yaitu aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Yang pertama yaitu aspek hukum administrasi. Aspek hukum administrasi pada lingkungan terletak pada perizinan lingkungan dan pengawasan, yang dimana perizinan lingkungan ini mencakup izin-izin yang diperlukan untuk kegiatan yang berdampak pada lingkungan, seperti izin lingkungan, izin usaha, dan izin pemanfaatan sumber daya alam. Izin ini mengatur aktivitas yang diperbolehkan dan kewajiban untuk mematuhi standar lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam hal pengawasan, pengawasan dilakukan oleh otoritas lingkungan yang bertugas mengawasi pelaksanaan izin lingkungan maupun peraturan lingkungan dan menindak pelanggaran jika diketahui adanya pelanggaran. Sanksi dalam pelanggaran administrasi sendiri dapat berupa peringatan, denda, ataupun pencabutan izin. Aspek yang kedua yaitu aspek hukum perdata. Aspek hukum perdata pada lingkungan hidup yaitu pada sengketa lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu non-litigasi dan litigasi. Dan biasanya sengketa lingkungan hidup ditempuh dulu melalui non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan, melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang biasanya melalui arbitrase, mediasi, maupun negosiasi. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil, maka ditempuhlah jalur litigasi, yang dimana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yang biasanya si penggugat melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum lingkungan atau bisa juga berupa pemulihan kembali atas lingkungan hidup yang sudah dirusak. Aspek ketiga yaitu aspek pidana. Penegakan hukum lingkungan melalui aspek pidana biasanya berfokus pada pelanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ini termasuk tindakan pidana seperti pencemaran lingkungan, illegal logging, dan perusakan habitat. Pelaku tindak pidana lingkungan dapat dihukum dengan pidana kurungan, penjara, atau denda. Itu tadi penjelasan mengenai 3 aspek hukum dalam hukum lingkungan. Semua aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elza Gloriana, NIM 22102111200003. Di sini saya akan menjelaskan prinsip hukum lingkungan. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigrasi dan non-litigrasi. Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan litigrasi. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung-jawaban usaha atau kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, dan pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan pasal 34 UU PLHJO, pasal 165 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain, pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 165 BW, terutama unsur kesalahan, dan unsur hubungan kasus penyelesaian lingkungan hidup di luar peradilan non-litigrasi. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien,
Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur integrasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga keputusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernaldio Syafikal dengan NIM 2213-10044. Di sini saya akan membawakan materi ketiga tentang pengerusakan dan pencemaran lingkungan serta penyelesaiannya. Pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut. Yang pertama adalah pengertian pengerusakan dan pencemaran. Pengerusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan. Berikutnya yang kedua adalah jenis dan tingkat pencemaran. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Tingkat pencemaran juga terbagi menjadi 2, yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua. Tingkat pertama meliputi pencemaran yang tidak berbahaya, sedangkan tingkat kedua meliputi pencemaran yang berbahaya. Ketiga, penyelesaian pencemaran. Penyelesaian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pemberian informasi peringatan, yaitu memberikan informasi peringatan kepada masyarakat tentang pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, pengisolasian, yaitu mengisolasi sumber pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber, yaitu menghentikan sumber pencemaran. Yang keempat dan terakhir, pemulihan. Melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan cara remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pengaduan dan penanganan. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada sekretariat pengaduan atau pos pengaduan. Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan seperti website dan aplikasi pengaduan. Yang kelima adalah hukuman. Setiap orang yang karena kealpannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dapat dipidana. Hukuman dapat berupa penjara ataupun denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatannya tersebut. Yang keenam dan terakhir, tanggung jawab hukum. Dalam pasal 6 UU PLH nomor 23 tahun 1997, setiap orang berkewajiban memelihara dan menanggulangi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi, peringatan, pengisolasian, pemberhentian sumber, dan pemulihan. Dengan demikian, pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus diatasi dengan cara penanggulangan dan pemulihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sekian dari saya. Saya ingin menjelaskan pengertian penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya mencapai ketaatan, penanggung jawab usaha, dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak masyarakat, dan meminimalisasi kerugian dan timbulnya korban. Nah, kaitannya dengan hukum administrasi perdata dan pidana pada konteks ini terletak pada bagaimana penegakan hukumnya. Yang pertama, administrasi. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban, perintah, dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Yang kedua, pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yang dimana artinya yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Yang terakhir, perdata.
Umumnya, sengketa lingkungan hidup dipicu oleh kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, bisa masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini menyebabkan perselisihan yang disertai dengan tuntutan ganti rugi. Pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sedia kala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Ansari dengan NIM 22 10 21 12 10 0 56. Di sini saya ingin menjelaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana berikut. Pada pasal 13 mengatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi tentang lingkungan hidup. Pada pasal 14 mengatakan masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu pada pasal 15 masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan keluhan kepada pemerintah dan atau badan usaha mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada pasal 16 masyarakat berhak menggugat ganti rugi atau rehabilitasi akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana berikut. Pada pasal 17, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 18, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Lalu pada pasal 19, masyarakat juga berhak melakukan kegiatan pengurangan yang mana terdiri dari 3R pada sampah. Dan pada pasal 20, masyarakat berhak untuk mengajukan saran, pendapat, maupun keluhan kepada pemerintah dan atau badan usaha mengenai pengelolaan sampah. Lalu yang terakhir dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara lebih komprehensif, yang mana pada pasal 70 mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan hidup, yang dilanjutkan pada pasal 21 yang mengatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada pasal 72, masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan lagi pada pasal 73, masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan keluhan kepada pemerintah dan atau badan usaha mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pada pasal 74 yang mengatakan bahwa masyarakat berhak menggugat ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan asas dan tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, asas merupakan dasar atau prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas-asas tersebut tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan yaitu perlindungan dan pengelolaan
pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Ada asas tanggung jawab, ialah setiap orang bertanggung jawab atau atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Ada asas keadilan, merupakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender. Ini juga ada asas pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup harus diutamakan daripada penanggulangannya. Ada juga asas partisipasi, masyarakat berhak berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada juga asas tata kelola pemerintahan yang baik. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Selanjutnya ada asas keanekaragaman hayati, ialah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaannya, keragamannya, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Selanjutnya ada asas ekoregion, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang terakhir ada asas manfaat, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan manfaat bagi rakyat dan negara. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup manusia, memberikan hak hidup yang sehat bagi seluruh makhluk hidup. Ada juga melestarikan keanekaragaman hayati, mencegah, mengendalikan, dan atau menanggulangi perubahan iklim, memenuhi hak dasar manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dengan kelestarian lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briab Soal Hakim Al-Fatihah dengan nomor NIM 22102111210039 ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Lingkungan dan implikasinya. Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan mengenai lingkungan untuk menggantikan berbagai hukum dan peraturan yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial. Pemerintah berupaya membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi geografis serta alam Indonesia. Pada awalnya, undang-undang ini dibuat pada masa awal kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan saja. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menandai titik awal dalam pengembangan kerangka hukum yang menjadi dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur tentang lingkungan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur norma-norma lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang mencakup ketentuan tentang lingkungan hidup yang ada. Perkembangan berikutnya ialah munculnya isu tentang pemanasan global yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih lengkap untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan layak huni. Maka dari itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perbedaan paling signifikan dalam undang-undang ini adalah adanya penguatan dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam semua proses penyusunan dan penerapan instrumen untuk mencegah pencemaran atau perusakan lingkungan, serta dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum. Undang-undang ini memerlukan integrasi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dianggap sebagai bagian integral dari lingkungan hidup, mencakup sumber daya hayati dan non-hayati yang membentuk kesatuan ekosistem. Undang-undang ini menegaskan pentingnya akses yang setara bagi semua warga untuk memanfaatkan peluang dan potensi mereka sambil tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan upaya pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada ekosistem. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi berupa administratif, perdata, dan pidana. Langkah-langkah dalam penegakan hukum lingkungan yang ringan biasanya didahului dengan sanksi administrasi, namun penerapan sanksi pidana dianggap sebagai langkah akhir untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Sekian dari saya.